Baik, saya sekarang ingin tanya ini proses pembuatannya Mas Joko atau siapa nanti yang punya? Di dalam pembuatan videonya ceritanya pripun Mas? Terus siapa yang kemudian ngedit, memberikan apa? Tadi ada subtitlenya sebagainya. Butuh berapa lama dan bagaimana itu Mas prosesnya? Oke, nggih. Untuk proses editingnya kita memerlukan waktu 1 minggu. 1 minggu, ya, satu video 1 minggu. Satu video 1 minggu. Oh. Kemudian terus untuk peran-perannya saya sendiri sebagai editing dibantu juga teman-teman. Jadi setelah saya editing kemudian saya evaluasi atau saya bijikan kalau dalam bahasa Jawa ya, itu kepada teman-teman seperti Pak Pur dan yang lainnya. Ada yang kurang apa terus dikoreksi gitu ya, koreksi bareng-bareng gitu dikoreksi ya. Setelah itu proses render. Terus untuk yang tenaga lainnya seperti Mas Ardi ini kebetulan juga kameramen juga. Terus untuk olahan musik dibantu sama Mas Akid kebetulan untuk aransemen musiknya. Iya. Mas Akid itu memang kayak muridnya siapa yang tak gendong itu kayak. Betul, nggih. Nggih. Jadi satu video itu hampir diedit 1 minggu ya. Betul, untuk satu video itu 1 minggu karena kita harus memilih dulu. Jadi mana yang perlu kita tampilkan atau tidak, terus kemudian juga dikoreksi kembali ya, dan sampai karena durasinya juga kalau terlalu panjang juga ini ya. Iya, betul. Disesuaikan. Jadi itu. Terus misalnya tadi kan ketemu dengan orang-orang yang tentu saja mereka juga tidak terbiasa di depan kamera kan. Saya pernah mengalami seperti itu, kalau diajak ngobrol tanpa kamera lancar, begitu kamera dinyalakan itu banyak yang katakanlah terbata-bata begitu ya. Pengalaman itu terjadi nggak di dalam pembuatan video vlog kita ini? Oke, sebelumnya kalau masalah untuk pengalaman atau demam di depan kamera mungkin saya sendiri juga demam ya. Tadi nggak dipakai termogan ya, kepanasan ini terus rawlen ini loh Mas. Mulai baik kalau leren gitu kalau demam ya. Kulino nginjen sakniki diinjen ganti ya. Jadi ada beberapa adegan yang mungkin beliau-beliau yang masuk dalam peran itu seperti pelaku-pelaku atau yang kita kunjungi itu juga ada rasa ndredeg. Tapi karena kita ngambil tidak cuma sekali tag, jadi mungkin 2 kali, 3 kali tag, akhirnya sudah terbiasa dan alhamdulillah yang terakhir itu bisa lancar semua. Ya. Jadi memang ini hikmahnya pandemi corona itu di sini. Saya kira pengalaman itu sama dengan saya yang kira-kira begitu pandemi ini ditugasi untuk bagaimana mengaktifkan medsos. Nah ini ya bingung, eksis di medsosnya sendiri saja juga tidak pernah begitu. Tapi tiba-tiba harus mengaktifkan medsos. Dan ini juga dialami oleh tidak hanya Kundoka Budaya, tetapi teman-teman yang ada di Pemda DIY yang lain, OPD yang lain. Kemarin kita berbagi cerita, jarang mengaktifkan medsos, tetapi kemudian karena tugas itu harus kemudian ya mau nggak mau begitu. Nah jadilah artis-artis dadaan gitu ya. Dan tidak hanya tahu goreng dadaan, tapi artisnya dadaan. Tetapi mau nggak mau, saya kira ini adalah suatu kebiasaan baru juga ya, yang harus kemudian kita harus membiasakan diri menyampaikan informasi ini melalui sebuah media yang kita kenal dengan media sosial itu tadi. Sehingga mau nggak mau, ndredeg nggak ndredeg, demam tidak demam harus jalan terus, kira-kira kan ngoten nggih. Nah kalau narasumbernya itu kira-kira pernah ada yang nolak nggak? Wah saya nggak berani ya Mas gitu, kira-kira pernah ada nggak selama perjalanan itu? Untuk narasumber kebetulan juga sempat ada yang menolak. Kemarin juga sempat misalnya dikasih ke bapaknya, bapak nanti sebagai narasumber, wah aku ora iso ya, kan wae anakku wae. Dan ternyata putranya menyerahkan ke ibunya. Itu juga sempat ada seperti itu. Mbok kon pimpah sesuk meneh Mas. Pun pimpah mawon ngoten ya. Ini terjadi begitu ya. Memang karena di masyarakat memang dinamikanya seperti itu ya. Memang pelaku bukti semua orang bukan merupakan pelaku seni yang biasa action di depan kamera lah, kira-kira begitu. Apalagi dengan lampu-lampu begitu tuh kadang-kadang terus konsentrasinya blank gitu ya. Ndredeg sendiri ya. Nek ndredeg mungkin mengurung sarapan kuwi jane. Nggih to?
Nek urung sarapan iki ya ndredeg nyetanya kula nggih sok ngoten niku mergane. Dadi kula ndredeg jiblane mung urung sarapan. Ya. Untuk pesan-pesannya Mas Joko, nanti kira-kira ke depan dari pengalaman pembuatan ini kira-kira kan kita tetap harus berpikir maju, koreksi yang kemarin dan sebagainya. Kira-kira untuk ke depan itu kalau kita mau bikin vlog supaya lebih menarik dan sebagainya, apa yang harus kita lakukan? Sebelumnya saya mungkin mengucapkan terima kasih atas nama teman-teman dulu dari untuk Kemudaka Budayaan. Terus kemudian untuk pesan-pesan dari saya pribadi, kedepannya semoga untuk pengambilan sistemnya juga nanti dari proses segala macam atau skenarionya mungkin nanti lebih diatur lagi dengan storyboard dan lainnya. Kemudian untuk kekompakan sudah sangat cukup kompak dan rekan-rekan berhasil mempersiapkan atau menempatkan diri masing-masing. Jadi dengan tugas masing-masing sudah paham. Kalau saya melihat percakapan di WA Group itu, saya kadang-kadang ya melu sedih gitu. Orang pucuk sana bane gembos, waduh, ya aku kayak melu nambal-nambal kayak lho Mas rasanya. Itu luar biasa. Nggih.